daripada wujud kita, kita keluar dan menghadapi semuanya itu dengan kesabaran. InsyaAllah malam ini kita ingin belajar dari beliau, belajar tentang mengajarkan kesabaran dalam rumah tangga dan bagaimana merasakan manisnya kesabaran itu, khususnya di zaman semacam ini yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu wasiat beliau kepada Ibn Mas'ud ketika beliau mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, nanti akan datang bagi manusia satu zaman, satu waktu, as-sabiru fihi 'ala dini. Kita sangat membutuhkan belajar dari Zahra, bagaimana menghadapi musibah, bagaimana menghadapi petaka, bagaimana menghadapi kesulitan. Walaupun segala kekecilan kita, kekerdilan kita, ketidakmampuan kita menghadapi ya Allah segala macam kesulitan dan problem, tantangan, rintangan semuanya. Ya'ti zamanun, nanti akan datang sebuah zaman, as-sabiru fihi 'ala dinihi kalmathalul qabili 'ala al-jamri bikaffih. Seorang yang sabar dalam memegangi agamanya. Orang mau disiplin taat pegang agama ini sulit, karena nanti dikatakan oleh Rasulullah dalam lanjutan hadis itu, fa in kana fi dzalika zamanu dhi'ban wa illa akalathu dhi'ab. Karena nanti di zaman itu orang betul-betul memegangi taat agamanya, apalagi memegangi ahlul bait, apalagi memegangi dan berpegang teguh kepada Zahra. Semacam itu penderitaan beliau. Suami beliau Amirul Mukminin, 100 tahun, hampir puluhan tahun juga pusara beliau tidak diketahui wujudnya. Al-Hasan, putra beliau, putra Zahra, untuk dikuburkan dan disemayamkan di samping kakeknya Rasulullah. Panah-panah yang menjauh tabut peti mati beliau. Abu Abdullah Al-Husain, saudara Al-Hasan. Ceritanya sangat populer dan jelas. Maka bagaimana kita di zaman ini, zaman yang begitu sulit, kemudian kita masih ingin dan mengaku bahwa kita pecinta, pengikut setia mereka. Karena di zaman itu menurut Rasulullah, kalau di zaman itu nanti orang-orang tidak menjadi serigala, nanti serigala-serigala di zaman itu akan memakan dia, karena dia tidak menjadi buah serigala seperti yang mana semuanya menjadi. Sehingga al-qabidu fihi 'ala dinihi kal-qabidi 'ala jannah, yang terus betul-betul tegar, terus betul-betul memegang teguh dan setia dan loyal dalam memegangi agamanya dan wilayahnya, niscaya ia akan seperti memegang bara api di tangannya. Kuat kita memegang api di tangan kita, 1 detik, 2 detik, kita tidak pernah mampu. Dan begitulah kita apabila kita ingin terus berpegang teguh dan memegangi agama dan wilayah kita, harus membutuhkan kesabaran seperti kesabaran Zahra, mengambil kesabaran dari Zahra, mengambil kesabaran dari rumah tangga Zahra, dan itulah yang diberikan Zahra di rumah tangganya. Karena semua kejayaan Islam ini dan semua keindahan Islam dan terus jaya kekal abadi langgeng sampai nanti ila yaumil qiyamah, menurut Imam Khomeini semua rahasianya adalah keluar dari satu bahasa beliau, keluar dari satu gubuk, yang gubuk itu dikomandoi oleh seorang ayah yang bernama Ali bin Abi Thalib dan seorang ibu yang bernama Fatimah Zahra sallallahu wasallam alaihi. Coba kita belajar dari rumah ini, bagaimana mengajarkan tentang kesabaran dan kemudian memegangi kesabaran dalam berpegang teguh pada agama dan wilayah kita. Kalau kita lihat pelajaran pertama dari rumah tangga itu adalah bagaimana kita mampu untuk mengajarkan kepada putra-putri kita di dalam rumah tangga kita bagaimana menjalin hubungan dengan Allah. Al-irtibatu billah. Pernah ada seseorang datang kepada Imam Husain, dan itulah masalah kita, problem kita setiap hari kadang, yang mengatakan semacam ini kepada Imam Husain putra Zahra, ana rajulun 'asim wa la asbiru 'anil ma'siyah. Ini seorang yang selalu berbuat maksiat dan aku tidak bisa sabar untuk tidak maksiat. Maksiat itu kadang-kadang indah, kadang-kadang merayu dan menarik. Kata orang itu terus terang kepada Imam Husain yang belajar dan keluar dari madrasahnya Zahra, aku gak bisa sabar dari
dari maksiat. Ini selalu bermaksiat. Kata Imam Husain semacam itu. If'al khamsata asya, dalam riwayat yang sangat populer. If'al khamsata asya wa adnib ma syi'ta. Kalau engkau bisa melakukan 5 hal, 5 poin ini, maka silahkan lakukan dosa, lakukan maksiat sesukamu, sekehendak. Itu ini solusinya datang. Kata Imam Husain, awal kali ini pelajaran yang harus kita berikan kepada putra-putri kita. Karena kadang ketika mereka sudah beranjak dewasa, mau kita ajaran lagi umur SMP, SMA, Allah, kemudian Allah itu ada, Allah dekat dan melihat kita, karena tidak pernah hadir hubungan dengan Allah semenjak mereka umur belia dan dari kecil. Maka Allah, kedekatan dengan Allah, mengetahui Allah, pahala Allah, hukuman Allah akan jauh dari anak itu. Yang ia pahami adalah bagaimana ibu dan ayahnya di rumah itu, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka sampaikan, itulah yang terus berkembang dan tumbuh bersama, tumbuh kembangnya anak putra-putri tersebut. Kata Imam Husain yang pertama, la ta'kul rizqallah wa adnib ma syi'ta. Jangan makan dari rezeki Allah, maka engkau bisa lakukan dosa sesuka hatimu. Makan rezeki Allah, semua ini dari Allah. Coba yang kedua, mungkin bisa aku lakukan. Kata Imam Husain yang kedua, ukhruj min wilayatillah wa adnib ma syi'ta. Keluarlah dari bumi Allah ini, maka engkau bisa melakukan dosa. Semuanya ini dari yang timur sampai barat, semuanya bumi Allah, tempat Allah. Coba yang ketiga mungkin aku bisa lakukan. Yang ketiga, utlub mawdi'an la yarakallah wa adnib ma syi'ta. Pilih satu tempat, satu persembunyian yang apabila engkau bermaksiat, Allah tidak bisa melihatmu, maka engkau bisa melakukan maksiat. Gimana? Semuanya tidak pernah luput dari pandangan dan penglihatan Allah. Kata Imam Husain, kalau engkau makan dari rezeki dan kemudian engkau bertempat di bumi Allah, dan kemudian Allah melihatmu, maka bagaimana engkau bisa dan mampu dan tega untuk kemudian melanggar dan bermaksiat kepada Allah? Kalau engkau bertamu di rumah seseorang, engkau menempati tempatnya, dia melihatmu dan kemudian engkau makan dari hidangan yang dia berikan, mustahil kita akan berbuat sesuatu yang tidak merelakan tuan rumah tersebut. Maka bagaimana ketika kita dilihat Allah, bertempat di tempat tinggalnya Allah, di bumi Allah, dan Allah melihat kita kemudian keluar dari kita sesuatu yang tidak menyenangkan dan dilarang oleh Allah. Sehingga dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat simpel yang cuma mengatakan semacam ini. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Allah itu selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Allah ini lebih dekat kepada kalian ketimbang orang-orang terdekat kalian. Walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak melihat dan tidak menyaksikan. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidak ada orang yang mau berrahasia dengan kalimat-kalimat dan kata-kata yang sangat pelan. 3 orang berbicara kecuali Allah yang menjadi keempat dari mereka. Wala khamsatin, dan tidak ada 5 orang berkumpul berbicara sangat pelan dan sangat rahasia kecuali Allah yang keenam dari mereka. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan aku lebih dekat bahkan dari urat-uratnya di kalian sendiri. Sehingga inilah yang disebut dengan taqwa. Kadang-kadang kita memasukkan putra-putri kita ke pesantren, ke sekolah favorit dan hal-hal semacam itu. Semuanya itu adalah takwa. Cuma yang kadang yang bertakwa adalah sekolahnya, pesantrennya, tetapi belum tentu al-qulub, hati putra-putri kita bertakwa. Sehingga kalau mereka mungkin keluar dari pesantren atau keluar dari sekolahnya, kadang-kadang mereka kembali melakukan hal-hal yang tidak indah. Kenapa? Karena tidak mulai dari awal diberikan takwa qulub, hatinya yang bertakwa. Karena apabila hati yang bertakwa, dimanapun mereka berada, kita lihat atau tidak kita lihat, ada gurunya atau tidak ada gurunya, ada CCTV atau tidak ada CCTV, mereka melihat apapun, mereka dimanapun dan bersama siapapun,
Kalau sudah ada taqwal qulub, maka mereka pasti disiplin, karena tidak mungkin akan keluar dari hati yang bertakwa kecuali hanya cuma taat dan qurbatan ilallah ta'ala. Sehingga seorang wanita yang baik di rumahnya, ibu rumah tangga yang baik adalah fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Seorang yang salihah, seorang wanita dan ibu rumah tangga yang salihah, yang paham apa tugas dan kewajibannya adalah yang mampu menjaga dan memberikan pengertian dan pelajaran kepada putra-putrinya bahwa Allah itu ada walaupun dia tidak terlihat. Allahu nadhiri, Allahu syahidi, Allahu qarib. Selalu menekankan bahwa Allah itu dekat, Allah itu menyaksikan kita, dan Allah itu tidak pernah jauh dari kita. Pertama, mengajarkan bagaimana ada Allah dan menjalin hubungan dengan Allah. Karena kalau yang terjadi sebaliknya, karena kadang-kadang kita sadari atau tidak, putra-putri kita ini merekam semua 24 jam apa yang kita sampaikan. Antara suami dengan istri, istri dengan suami, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka komunikasikan, apa yang mereka cita-citakan, apa mereka, semua putra-putri kita merekam. Kalau yang keluar dari ibu dan bapak ini, suami dan istri ini, ada sesuatu yang duniawi, tidak ada Zahra, tidak ada Allah, tidak ada akhirat, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada akhlak, tidak ada iman, tidak ada wilayah, maka mustahil kita masuk ke pesantren apapun dan kita berangkatkan kemanapun dan kita berikan apapun, kita pilihkan ustaz dan guru apapun, tidak pernah apabila tidak dari kecil dimulai. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Barang siapa yang tumbuh besar dengan satu didikan tertentu, maka sampai besar didikan itu akan ikut membesar dari dia. Wa man syabba ala syai'in mata alaih. Dan kalau sudah besar dengan satu didikan khusus, maka sampai mati ia akan besar dengan didikan itu. Jika ada Allah seperti Bunda Zahra, maka mustahil dia akan dekat dengan Allah. Bahkan Allah ditaruh nomor sekian. Yang penting adalah dunia, yang penting adalah pangkat dan hal-hal semacam ini. Waliyahulillah. Kemudian yang kedua adalah ilmu dan ma'rifah. Bagaimana kita memberikan ilmu dan ma'rifah kepada putra-putri kita. Bukan hanya kita pilihkan sekolah yang favorit, bukan hanya kita cukupi uang jajannya, makan dan minumnya, seragamnya dan kebutuhan fisiknya, tapi bagaimana kita bisa memberikan ilmu pengajaran kepada mereka, khususnya pelajaran tauhid, karena wa ma ta'allamatil 'abid afdal min tauhid. Karena tidak pernah ada seorang hamba yang ingin belajar kecuali ilmu terbaik yang bisa ia pelajari adalah tauhid. Dan itulah cerita dari Tasbih Az-Zahra. Tasbih Az-Zahra ceritanya adalah bagaimana di dalam rumah tangga itu menjadikan bahwa ilmu yang terbaik dan yang paling harus dikejar adalah bahwa Allahu Akbar, Allah itu lebih besar daripada apapun. Sehingga kita dalam 5 waktu dalam setiap hari ini kita dipanggil oleh Allah, dan panggilan pertamanya adalah Allahu Akbar. Bahwa tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang patut kita perjuangkan. Semua kehidupan kita, wujud kita, keluarga kita, rumah tangga kita, perniagaan kita, sakit kita, susah kita, sehat kita, dan semuanya kecuali Allah, karena memang tidak ada yang lebih besar ketimbang Allah. Salat pun ketika kita buka salat kita dengan takbir, waktu ikhlas dengan takbir ini, kata Imam Humaydi, bagaimana kita mampu mengajarkan kepada putra-putri kita apa arti dan esensi sebenar-benarnya dari kalimat, dari satu kalimat Allahu Akbar. Sehingga ketika Zahra, ya Allah, dengan seluruh kesulitan beliau, dengan seluruh kesibukan beliau, sampai tubuh beliau, fisik beliau begitu sakit, begitu lemah, begitu menderita, sampai meminta khadim, meminta pembantu untuk rumah tangga itu. Rasul yang Rasul berikan dan pelajaran terindah Rasul untuk rumah ini adalah Tasbih Az-Zahra. Kata Rasul,
Rasulullah SAW untuk putrinya yang sedang meminta bantuan. Zahra ini semuanya untuk umat, semuanya untuk Islam, semuanya tanpa terkecuali. Yut'imuna at-ta'ama ala hubbi, cintanya, rahmatnya, semuanya untuk umat. Tapi untuk meminta sedikit bantuan untuk rumah tangga itu, begini Rasul mengajarkan. Ilmunya, ma'rifatnya, tauhidnya, Allahu Akbar ini. Kata Rasulullah, afala u'allimukuma ma huwa khairun lakuma minal khadim. Tidakkah aku ajarkan kepada kalian berdua, kepada Ali dan Zahra, lakuma ma huwa khairun lakuma minal khadim, apa yang lebih baik daripada seorang pembantu? Sangat membutuhkan, begitu payah, begitu sulit, berat dan sakit kehidupannya, tubuhnya dan fisiknya. Tapi tetap Rasul mengajarkan bahwa semua itu tetap tidak ada artinya, karena yang berarti, yang terbesar dan teragung cuma Allahu Akbar. Idza akhadtuma manamakuma, apabila kalian berdua ini berangkat tidur, fakabbira arba'an wa thalathina takbira, maka bertakbirlah, katakanlah Allahu Akbar, didiktik setiap mau tidur 34 kali, katakanlah tasbihlah 34 kali. Wasabbiha 33 tasbihah, dan bertasbihlah, katakan subhanallah 33 kali, wahmuda 33 tahmida, dan pujilah Allah, katakanlah alhamdulillah 33 kali. Dari seluruh penderitaan Zahra ini, karena tidak ada di rumah itu kecuali Allah, betul-betul mengetahui siapa Allah, tahu dan belajar siapa Allah, bagaimana Allah, dan terakhirnya nanti tidak ada yang lebih berarti, lebih besar dan lebih agung ketimbang Allah. Sehingga pernah Rasul ini menyampaikan salam dari Allah. Penderitaan Zahra ini Allah mengetahuinya semuanya, tidak ada yang pernah luput dari penglihatan Allah. Allah meminta dan menyampaikan salamnya kepada Zahra lewat Rasulullah. Katakan kepada putrimu Zahra, apabila apapun yang menjadi keinginannya, semua yang menjadi keinginannya, apabila ia ingin, maka seluruh batu-batu di Makkah, di Madinah, di seluruh Arab ini akan menjadi emas dan perak apabila ia mau. Apa kira-kira seorang wanita yang berumur belasan tahun, yang lemah fisiknya, yang selalu dizalimi, yang selalu perjuangan semuanya kehidupannya, ditawari penawaran semacam ini, apa yang kita bayangkan jawaban beliau? Kata beliau cuma mengatakan semacam ini, syaghalatni, inilah menjadi syiar rumah-rumah tangga yang mengenal dan mencintai syahra. Syaghalatni an mas'alatihi ladzatu khidmati, dalam semua penderitaan dan pengorbananku untuk aku khidmat kepadanya, semua itu rasanya adalah lezat dan indah, dan semua kelezatan dan keindahan itu telah melupakanku dari meminta sesuatu duniawi kepada Allah. Lezatnya khidmat ini, indahnya khidmat ini di jalan Allah, di jalan Rasulullah, di jalan Ahlul Bait, sungguh telah melupakan Zahra daripada meminta sesuatu duniawi kepada Allah. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengajarkan untuk putra dan putri kita, dan kita belajar dari rumah Zahra pada malam hari ini adalah bagaimana kita mengajarkan permainan perkanan anak kecil itu, dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah, la'ibuhu sab'an wa adibhu sab'an wa syawirhu sab'an. Bagaimana kita, karena umur 1 sampai 7 itu semuanya putra putri kita yang diinginkan adalah permainan. Bagaimana main, tetapi bagaimana kita mampu memasukkan muatan-muatan positif, akhlaki, imani, ma'rifi, ilmi di dalam setiap permainan-permainan itu. Karena baru nanti 7 tahun yang kedua, dari umur 7 dan sampai ke 14, baru kita bisa memberikan muatan-muatan ilmu kepada mereka. Dan apabila di atas 14 tahun, maka adalah musyawarah, sharing antara kita dengan mereka. Tetapi di awal-awal start umur pertama, dari umur 0 sampai 7 adalah bagaimana kita mampu memasukkan muatan-muatan positif, indah dan ahlul bait pada permainan-permainan mereka.
Bukan kita membiarkan mereka semuanya bermain dalam permainan mereka, permainan yang kita mungkin gak pernah tahu apa efeknya, apa efek jangka panjangnya, bagaimana pertumbuhan mereka apabila mereka memainkan permainan-permainan tertentu yang belum tahu kita apa yang bisa terjadi setelah mereka memainkan permainan tersebut. Beberapa ulama kita ada dua hal mungkin yang ingin kita sampaikan dalam pertemuan indah ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mampu memasukkan muatan-muatan yang bersifat ekonomi dan perdagangan. Karena kadang ketika mereka sudah beranjak besar, dan kadang-kadang orang tua dengan niat dan dalih bahwa mereka mencintai putra putri mereka, karena mereka mungkin meyakini bahwa tugas orang tua adalah mencukupi putra putrinya, sehingga ketika mereka beranjak besar, kemudian masuk dalam umur-umur taklif dan umur-umur bagaimana mereka harus mandiri, mereka tidak bisa untuk mandiri dalam masalah ekonomi dan duniawi mereka karena terbiasa dicukupi oleh kedua orang tua. Beberapa ulama kita berangkat dari berbagai macam riwayat Ahlul Bait yang ada, bagaimana kita mampu memasukkan dalam permainan-permainan putra putri kita, bagaimana mereka bisa bermain, tapi dalam permainan mereka bermain ada jual beli di situ. Siapa anak kecil senang semacam itu, supaya mereka paham bahwa kehidupan ini, kehidupan sosial ini berjalan dan bergerak atas dasar ekonomi mandiri. Apa yang bisa kita hasilkan, apa yang bisa kita jual kepada orang, maka itulah yang menjadi kehidupan kita. Dan begitu juga orang lain, apa yang bisa mereka hasilkan, apa yang bisa mereka produksi, maka kita akan membeli hasil dan produksi mereka. Dan begitulah kehidupan akan terus bergulir dan berjalan. Dari mulai umur-umur yang sangat awal, dini dan belia, kita bagaimana mampu untuk mencetak mereka dalam permainan mereka, bagaimana mereka mampu memahami kehidupan ekonomi, tatanan sosial yang ada dalam skup-skupnya yang paling sederhana. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebersamaan sosial. Karena yang paling sangat populer, bagaimana Az-Zahra ketika pada malam-malamnya salah satu doa yang beliau ungkapkan adalah Al-Jar qabla dar, Al-Jar thumma dar. Yang lain dulu bagi baru keluarga rumah ini, diriwayatkan oleh Al-Hasanain, Al-Hasan dan Al-Husain. Bagaimana kita mengajarkan mereka bagaimana untuk merangkul kawan mereka, bagaimana mengetahui siapa yang harus mereka menjadikan teman dan siapa yang harus mereka jadikan sebagai lawan. Bagaimana cara mereka berkawan, apa yang harus mereka lakukan pada temannya, pada kawannya, dan apa yang harus mereka lakukan kepada lawannya. Di tahun 80-an, Al-Ustaz Husain Al-Habsyi rahimahullah, beliau pernah mengatakan semacam, dan izinkan saya sebelum kita tutup ini, bagaimana izinkan saya untuk menyampaikan secara detail huruf per huruf tekstual apa yang beliau sampaikan di tahun 80, beberapa puluh tahun yang lalu. Bagaimana kita mampu memateni anak putra putri kita. Karena kalau tidak ada putra putri kita, siapa lagi yang akan meneruskan dan memperjuangkan dan kemudian melangsungkan suara-suara Zahra, suara-suara Al-Husain, suara-suara Al-Hasan dan suara-suara Ahlul Bait, kalau bukan putra dan putri kita sendiri. Caranya adalah kita mampu melatih dan menyabari dan mengajarkan kepada mereka nilai-nilai sabar. Kata beliau pada waktu itu, jadi ini huruf per huruf dari beliau. Jadi kalau kita mau melatih anak kita, kalau perlu kita bilang pada mereka, kata beliau rahimahullah, mana teman-teman, ajak ke sini semuanya, undang makan ke sini, ayah ini diperintahkan untuk mengundang dan mengetahui siapa saja teman anak-anak kita, putri-putri kita, undang ke sini, ajak makan di sini. Ayah ingin melihat dan berkenalan dan tahu siapa satu persatu dari mereka. Tahun 80-an. Lantas mereka bermain sambil dilihat. Kemudian mereka bermain dengan putra-putri kita, entah di kampung atau di rumah kita lihat dan perhatikan mereka. Besoknya setelah mereka pulang semua, kita katakan kepada putra kita, ada salah ini sebagai contoh, ada salah satu temanmu yang curang, jangan engkau berteman dengannya. 2 kelerengmu sudah diambil dan engkau tidak tahu. Kita ajarkan dia, itu tadi yang main kemarin itu bersama, dan mulai kecil, biasanya mulai 4-5 tahun semacam itu main kelereng dulu ya, sekarang
besar dan lebih berat. Karena kalau dulu kelereng-kelereng 2 diambil kita tahu. Sekarang gadget yang diambil imannya 1/4 kilo, setengah kilo, sekilo, atau diambil semuanya, disaring semuanya, kita nggak pernah tahu. Keimanan terhadap Zahra, terhadap Ali bin Abi Thalib diganti dengan keimanan kepada artis fulan, artis fulana, kita nggak pernah tahu. Ada yang perhatian? Ada yang melatih sampai pada sini? Ada salah satu temanmu yang curang, jangan engkau berteman dengannya. 2 kelerengmu diambil dan engkau tidak tahu. Dan ketika dia kalah, dia tetap ngotot dan dia tidak mau untuk mengatakan dirinya kalah. Yang semacam ini jangan engkau berteman dengannya. Latih sampai pada batas. Dikasih tahu kepada mereka bahwa teman-teman seperti itu adalah teman-teman yang bahaya, yang bisa merusak dirimu, bisa merusak imanmu, bisa merusak agamamu. Jadi anak ini dijaga terus. Jangan sampai lepas dari pengawasan kita dan penglihatan kita. Siapa yang siapa yang kira-kira yang bisa telaten, bisa memelihara dan membesarkan anak sampai begitu? Ada kita anak kita ini putra putri kita kirim ke sekolah, bahwa dari sekolah apa yang dia pelajari, apa yang dia sampaikan, apa yang dia dengar, kita nggak pernah tahu. Bahkan nanti ketika mereka pulang sekolah, kita pulang dari rutinitas kita, pekerjaan kita, aktivitas kita sudah lelah dan capek, belum mengucapkan salam kita sudah marah karena anak sudah capek, ibu sudah capek seharian semuanya karena kita, bahkan kita kerja ini untuk putra putri kita. Khairukum li ahli, kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian untuk orang-orang yang ada di rumahnya. Tapi kita balik, semuanya kalau kita di luar, kita berikan semua perhatian dan fokus kita, semua tenaga kita kembali ke rumah, tinggal capeknya dan habis semuanya selesai. Apa yang ingin disampaikan anak kita, apa yang ingin mereka curhatkan kepada kita, sehingga nanti terjadinya adalah putra dan putri ini menjadi pelarian, mencari pelarian di luar karena ayahnya dan ibunya sudah capek dengan aktivitas dan rutinitas masing-masing, tidak pernah punya waktu untuk putra-putri. Sehingga jangan pernah mengharapkan bahwa putra-putrinya akan menjadi putra-putri yang mereka bisa harapkan dan banggakan, karena sejatinya mereka tidak pernah punya waktu untuk putra dan putri sendiri. Beliau mengajukan, sedangkan masalah ini adalah masalah prinsip yang tidak bisa dilupakan dan tidak mungkin, kata beliau, seorang pendidik sejauh dan hasilnya kita bisa saksikan dan rasakan sampai hari ini. Prinsip tidak mungkin anak itu bisa sehat dan menjadi soleh dan solehah kalau tidak ditelateni dan disabari sampai ke situ dan sampai ke detik-detik kecil. Sehingga dalam lahirku sab'an, karena Rasulullah SAW, kadang-kadang orang-orang melihat Rasul bagaimana meneladeni, bagaimana jatuh soleh menjadi bayi Rasul. Sampai kadang-kadang orang, beberapa sahabat kaget, ya Rasulullah, apakah sampai pada batas itu ya Rasulullah? Rasul membayikan dirinya di hadapan seluruh umat demi putra-putranya, demi putra-putrinya Al-Hasan dan Al-Husain. Siapa kita untuk kemudian kita membanggakan dirinya, menjauhkan diri kita dari putra-putri kita, sehingga yang ada adalah mereka justru akan jauh dari Zahra, nilai-nilai keindahan dan kesabaran yang dibawa oleh Zahra dan keluarga dan rumah tangga Zahra sallallahu wassalamu alaihim ajma'in. Ilahi bihaqqi Zahra wa abiha wa ba'liha wa baniha والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا روح الحسينيين والزينبيات في كل كربلاء العصر المتجددة يا رب العالمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.